Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita hari ini, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai materi pada kompetensi dasar yang kelima. Pada kompetensi dasar yang kelima yang kita akan bahas hari ini yaitu menganalisis barisan dan deret aritmetika. Ini adalah kompetensi dasar yang kelima. Jadi di sini dalam barisan dan deret aritmetika, sebelum kita masuk maka ada 3 poin yang harus dipelajari terlebih dahulu. Pertama yaitu pola bilangan, kedua yaitu deret bilangan, kemudian ketiga adalah barisan bilangan. Pada deret dan barisan ada 2, yaitu aritmetika dan geometri. Namun yang kita akan pelajari di sini yaitu aritmetika terlebih dahulu. Nanti pada kompetensi dasar yang berikutnya baru kita masuk pada barisan dan deret geometri. Sebelum lanjut pada aritmetika, maka yang pertama yang kita akan pelajari di sini yaitu mengenai pola bilangan. Jadi yang disebut di sini dengan pola, biasanya sudah sering sekali kalian dengar dalam kehidupan sehari-hari, namanya pola. Misalkan seorang tukang jahit, sebelum membuat sebuah baju atau menjahit sebuah baju, maka dia akan membuat sebuah pola terlebih dahulu sehingga tukang jahit tersebut bisa membuat sebuah baju yang bagus. Sama halnya di sini dengan pola bilangan. Ada aturan yang berlaku untuk menentukan letak suatu bilangan. Jadi yang namanya pola bilangan di sini, kata bilangan artinya bahwa bilangan yang akan ditentukan polanya. Kemudian nilai-nilai atau anggota yang ada di dalam dari pola bilangan tersebut, maka itu yang disebut sebagai barisan bilangan. Jadi ingat, barisan bilangan itu dibuat dari berdasarkan pola atau aturan yang berlaku tadi. Jadi itu yang namanya barisan. Perhatikan di sini bentuk dari barisan bilangan. Di sini ada dikatakan suku barisan. Ini suku untuk nilai ya, bukan suku Toraja, suku Batak atau suku Bugis, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah suku barisan. Jadi U di sini menandakan suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai pada suku KN. Itu yang namanya suku barisan. Perhatikan contohnya di bawah sebagai contoh. Kita tahu bersama bahwa angka 1, 2, 3, 4, 5 di sini adalah bilangan asli. Jadi yang pertama di sini merupakan bilangan asli. Kemudian pada angka 2, 4, 6, 8 bilangan genap. Maka ini merupakan barisan bilangan genap. Sama halnya dengan contoh ketiga di sini. 1, 3, 5, 7 dan 9 merupakan bilangan ganjil. Jadi ini merupakan barisan bilangan ganjil. Yang paling utama yang diingat dari barisan bilangan di sini adalah ditandai dengan tanda koma. Jadi setiap nilai di sini jika ada selanya di sini ditandai dengan tanda koma, maka itulah yang dikatakan barisan bilangan. Ingat, tanda koma dari kata barisan ditandai dengan tanda koma. Itu sebagai contohnya saja ya. Sebenarnya masih banyak angka-angka yang lain yang kita mau tentukan, yang jelasnya bahwa ada pola yang ditentukan di dalam, ada aturan yang berlaku sehingga bisa membentuk sebuah barisan bilangan. Oke. Kemudian yang kedua di sini yaitu pada deret. Deret di sini hampir sama dengan barisan, hanya pada barisan ini ditandai dengan tanda koma, itu barisan. Tetapi kalau deret itu menyatakan hasil penjumlahannya. Jadi semua sukunya dijumlahkan. Artinya di sini deret ditandai dengan tanda tambah. Itu yang namanya deret. Sebagai contoh, kalau tadi contohnya barisan bilangan asli, genap dan ganjil ditandai dengan tanda koma, maka pada deret ini hasilnya dijumlahkan. Jadi semua tandanya hanya diganti dengan tanda tambah.
1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 berarti deret bilangan asli. Sama halnya dengan bilangan genap dengan ganjil ya. Kemudian macam-macam deret di sini ada 2, yaitu deret berhingga. Artinya di sini bahwa ada nilai tertentu sampai suku keberapa yang dijumlahkan. Jadi di sini hanya sampai ditambah 13. Jadi ini yang namanya berhingga, sampai 13 saja dijumlahkan. Tetapi kalau yang kedua adalah deret tak hingga, artinya tidak ditentukan sampai suku keberapa nilai yang akan dijumlahkan. Itu namanya tak hingga, tidak ditentukan sampai suku keberapa. Kemudian di sini sebagai contohnya perhatikan ya. Di sini ada contoh, tulislah 4 suku pertama. Jadi hanya ada 4 suku yang ditentukan, yaitu suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Artinya nilai n-nya yang diganti dari 1 sampai 4. Itu nilai n-nya. Rumusnya sama semua. N kurang 1 pangkat 3. Perhatikan di sini. Jadi hanya nilai n-nya saja yang diganti dari 1 sampai 4. Rumusnya sama ya. 1 kurang 1 pangkat 3 ini kan hasilnya adalah 0. Sama halnya dengan 2, 3, 4. Hanya diganti nilai n-nya dengan 2, 3, dan 4. Kemudian ketentuannya dikurang 1. Jangan dikurang 1, 2, 3. Tetapi tetap dikurang 1. Dan pangkatnya pun tetap pangkat 3. Jadi 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3 itu 8, kemudian 3 pangkat 3 nilainya adalah 27. Jadi di sini hanya 4 suku, tidak dilanjutkan sampai suku kelima karena hanya 4 suku yang ditanyakan pada soal di atas. Jadi 4 suku pertamanya yaitu 0, 1, 8, dan 27. Ini 4 suku pertamanya. Di sini sebagai latihan untuk kalian kerjakan ada 2 nomor. Ini untuk kalian latihan saja untuk dikerja di rumah ya, dari pola tadi. Jadi sama halnya di sini 5 suku pertama, berarti yang dihitung adalah suku pertama sampai suku ke-5. Suku pertama U1, U2, U3, U4 dan U5. Berarti ada 5 suku. Ingat hanya n-nya yang diganti berdasarkan angka di sini. Suku keberapa yang ditentukan, hanya n-nya yang digantikan. Oke, cukup di sini dulu untuk polanya. Cukup nomor 1 saja kalian kerja ya. Ini untuk latihan saja. Oke, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Jadi ingat, setelah kalian kerja nanti soal di sini khusus untuk nomor 1 saja, dilanjutkan dengan belajar pada barisan dan deret aritmetika. Ingat tadi, barisan ditandai dengan tanda koma, sedangkan deret ditandai dengan tanda tambah. Oke, masuk pada barisan aritmetika di sini. Ini merupakan suatu pola tertentu di mana ada selisih antara suku pertama dan suku berikutnya. Tetapi selisihnya itu selalu tetap atau konstan. Jadi misalkan di sini nilainya berbeda 1, maka suku berikutnya berbeda 1 juga. Suku berikutnya lagi berbeda 1 juga. Perhatikan pola beringnya. U1 itu biasanya hanya ditentukan, dituliskan sini dengan A artinya suku pertama. Sedangkan B-nya di sini adalah beda atau selisih. Jadi suku pertama ditambah, di sini kan dituliskan U2, berarti suku kedua, hanya N-nya diganti dengan 1. Sama halnya, maka di sini untuk rumus suku Kn pada barisan aritmetika, UN-nya yaitu A ditambah N kurang 1 kali B. A di sini suku pertama, N-nya adalah suku keberapa yang ditentukan, satunya di sini konstan, tetap nilainya ditentukan. B di sini artinya adalah beda antara suku-sukunya. Itu namanya B. B ini bukan suku kedua tapi bedanya hanya khusus untuk suku pertama saja. Nih, rumusnya bentuk umumnya ya. Oke, di sini kita masuk pada contohnya. Perhatikan contohnya di sini ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2.
Kalau ada tanda titik-titik di sini berarti masih ada nilai suku berikutnya ya. Tetapi kita lihat angkanya dulu. Jadi langkah pertama yang kita harus tentukan di sini yaitu melihat dulu di sini bahwa berapa selisih atau beda antara suku pertama dan suku kedua, suku kedua dengan suku ketiga dengan keempat, 4 dan 5 dan seterusnya. Kita lihat ya. Negatif 2 ke negatif 1 berarti di sini selisihnya adalah 1, selisihnya 1. Negatif 1 ke 0 selisihnya juga 1. Berarti mulai dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya nilainya semua selisihnya adalah 1. Artinya bahwa setiap sukunya hanya ditambahkan nilainya dengan 1. Itu untuk barisan yang ada di sini saja dulu. Kemudian lihat ya, A di sini ini suku pertama, nilai pertamanya. Suku pertama. Jadi nilai suku pertamanya adalah negatif 2 dan bedanya adalah 1. Beda atau selisih ya. Selisihnya sama semua atau konstan yaitu 1. Kemudian kita menentukan di sini untuk rumus suku Kn-nya yaitu UN. UN ini adalah rumus suku Kn. A-nya adalah suku pertama. N di sini menandakan suku keberapa yang ditentukan. Kemudian B-nya adalah beda atau selisih, itu nilai B. Untuk menentukan bedanya, maka didapatkan dari sini suku Kn dikurang suku Kn kurang 1. Jadi bukan suku Kn-nya yang dikurang 1, tetapi N-nya. N-nya di sini yang dikurang dengan 1. Kita lanjutkan dulu di sini sebagai contoh ya. Perhatikan di sini sebagai contohnya yang ditentukan hanya suku pertama beda, kemudian rumus suku Kn, kemudian suku ke-10. Seperti kita ketahui bersama bahwa yang dikatakan suku pertama itu nilai A selalu angka paling pertama. Angka paling pertama di sini maka inilah suku pertamanya. Kemudian beda atau selisih, kita lihat berapa selisih antara suku pertama, suku kedua, ketiga dan selanjutnya. Perhatikan di sini untuk sukunya ya. 10 kurang 5 nilainya 5, jadi konstan. Suku kedua ke suku ketiga selisihnya juga 5. Sama halnya ketiga dan keempat selisihnya adalah 5. Maka beda atau selisihnya yaitu suku kedua dikurang suku pertama. Jadi 10 dikurang 5. Nilainya di sini adalah 5. Kemudian rumus suku Kn. Cara untuk menentukan rumus suku Kn di sini. Jadi yang tadi yang dituliskan ya, itu adalah bentuk umumnya. Ini bentuk umumnya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Jadi ini dituliskan kembali. Bentuk umumnya dituliskan kembali. Seperti ini tadi, dituliskan kembali. Nilai A-nya kan sudah ada. Nilai B-nya juga sudah ada. Jadi tinggal diganti. A-nya adalah 5, N kurang 1 tetap karena hanya rumus yang kita akan mau tentukan. B-nya di sini nilainya adalah 5. 5-nya tinggal dikali masuk ya. 5 kali N, 5N. 5 kali negatif 1, negatif 5. Jadi tinggal diselesaikan saja. Ini 5 tambah 5 tidak bisa karena N-nya di sini merupakan variabel. Jadi yang kita kurangkan di sini hanya 5 kurang 5. Jadi ini yang dikurangkan 5 kurang 5 hasilnya 0 sehingga nilainya adalah 5N. Inilah rumus suku Kn-nya. Kalau kita sudah menentukan rumus suku Kn-nya, maka dengan mudah kita menghitung suku ke-10. Jadi suku ke-10-nya tinggal N-nya diganti. 5 kali 10 nilainya adalah 50. Kalau misalkan kita mau menentukan suku ke-7, oke, suku ke-7 tinggal diganti 5N. 5 kali 7. 5 kali 7 hasilnya adalah 35. Sama halnya kalau ditanyakan suku ke-100, tidak perlu menghitung sampai 100 angka di sini, tetapi langsung saja masuk di sini. 5N. 5 kali 100 nilainya adalah 500.
Itulah gunanya rumus suku KN ditentukan. Itu sebagai contoh pertama. Kalau contoh kedua di sini, kita hanya akan menentukan N-nya kalau yang akan dihitung adalah N-nya. Jadi untuk membuat ulir disediakan roda gigi pengganti. Banyaknya ulir yang dibuat oleh roda gigi masing-masing membentuk barisan aritmetika. Jadi sudah jelas di sini bahwa ini adalah barisan aritmetika. 20, 25, 30. Jadi kalau kita lihat di sini berarti bertambah sebanyak 5 setiap sukunya kan. 25 kurang 20 nilainya adalah 5. Jadi ditambah-tambah 5 saja di sini. Oke, jadi suku pertama, ingat yang pertama itu selalu merupakan nilai A. Suku pertama adalah 20. Bedanya berarti ini selisihnya tadi yang diperoleh yaitu 5. UN di sini artinya nilai yang paling terakhir. Jadi ini adalah UN-nya, nilai paling terakhir. Yang akan ditentukan adalah banyaknya roda gigi yang disediakan. Kalau kita lihat di sini, maka kita menuliskan kembali rumus umumnya, rumus suku KN-nya tadi yang ini. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Jadi UN-nya nilainya sudah ada, tinggal disubstitusi saja. A-nya sudah ada yaitu 5, tinggal disubstitusi. Yang kita akan hitung adalah N-nya. Jadi sama halnya tadi, tinggal dikali masuk saja 5-nya. 5N negatif 5. 5 kali negatif 1 negatif 5. Kemudian yang dikurangkan, jangan kurangkan antara 20 tambah 5, tetapi 20 kurang 5. Ini yang dikurangkan. 20 kurang 5 itu kan hasilnya adalah 15. Kemudian 120-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Sedangkan 5N-nya tetap di ruas, kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi kalau dikurangkan 120 kurang 5 berarti 120 kurang 15 tadi berarti nilainya adalah 105. Tinggal N-nya ditentukan yaitu 105 dibagi 5 nilainya adalah 21. Jadi dari perhitungan tadi kita dapat menentukan bahwa banyaknya roda yang disediakan adalah 21 buah. Itu banyaknya roda yang ditentukan. Oke, sekarang kita masuk pada contoh berikutnya. Ini sebenarnya hanya contoh-contoh saja. Sudah lengkap semua di LKPD-nya pada modul. Kalau yang sudah download materinya pada kegiatan belajar 5 ini sudah lengkap semua. Sudah ada di dalam modul atau LKPD-nya ya. Di sini ada soal. Tapi yang kalian kerja untuk barisan aritmetika itu yang dikerjakan adalah tugas yang ada di LKPD pada kegiatan belajar 5 barisan dan deret aritmetika. Oke, kita lanjutkan sekarang pada deret aritmetika. Kalau pada deret aritmetika, ingat kalau dikatakan deret berarti ini ditandai dengan tanda tambah. Kalau pada barisan tadi berarti ditandai dengan tanda koma. Kalau pada deret berarti ditandai dengan tanda tambah. Kalau deret aritmetika, nilai-nilai yang ada pada barisan itu yang dijumlahkan. Itu kalau menentukan pada deret aritmetika. Kita lanjut di deret aritmetika di sini ya. Ini pada deret aritmetika sebagai contoh tadi. Ingat kalau pada deret
itu sudah ditandai dengan tanda tambah. Sebagai contohnya di sini lihat deretnya dimulai dari 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 ini adalah bilangan genap. Jadi ini merupakan deret bilangan genap. Kemudian ini 1/2, 1/4, ini kan bilangan pecahan ya. Kalau kita mau tentukan di sini ini adalah bilangan pecahan. Kemudian untuk rumus yang digunakan untuk deret aritmetika di sini yaitu SNS di sini menandakan jumlah dari suku yang akan kalian tentukan. N/2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. A suku pertama, N-nya adalah sukunya, B-nya di sini adalah beda atau selisih, atau bisa juga menggunakan rumus yang di bawah. Ada 2 rumus yang digunakan, tetapi yang paling umum kita gunakan di sini adalah rumus pertama. Tetapi kalau kita sudah ditentukan pada soalnya suku ke N-nya, maka yang digunakan adalah rumus yang kedua. Tapi kalau belum ditentukan suku ke N-nya atau nilai terakhirnya, maka ini yang kita gunakan rumus pertama saja ya. Ini keterangannya sudah lengkap semua dituliskan di sini. Jadi di sini sebagai contohnya, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmetika berikut. Lihat deretnya ya. 11 tambah 16 tambah 21. Ingat, kalau dituliskan selalu nilai pertamanya di sini, itu artinya ini merupakan suku pertama. Berarti itu merupakan nilai A, itu suku pertama. Oke, kalau kita tentukan berarti suku pertamanya A-nya adalah 11. B-nya yaitu 16 dikurang 11. Suku kedua dikurang suku pertama, nilainya adalah 5. N-nya di sini adalah menentukan sampai suku keberapa yang akan ditentukan. Sudah jelas pada soal ada 10 suku pertama yang ditentukan. Jadi kita menggunakan rumus di sini supaya tidak capek-capek lagi menghitung 11 tambah 16 tambah 21 tambah berapa lagi di sini, ditentukan dulu sukunya sampai suku ke-10 baru dijumlahkan semua. Itulah gunanya kita belajar deret di sini. Jadi tinggal disubstitusi saja ke dalam rumusnya. Suku ke-10 yang ditanyakan, N-nya 10, A-nya kan sudah jelas, suku pertama tadi adalah 11. N-nya 10 kurang 1, bedanya adalah 5. Ini yang hasil pengurangannya tadi, nilainya 5. Tinggal kita hitung saja. 2 kali 11 itu 22. 10 kurang 1 adalah 9. 9 kali 5 45. Ditambah 22 berarti 67. Dikali 5 berarti 335. Inilah hasil dari jumlah 10 suku pertama. Kalau kita mau tentukannya, jadi ada 335. Kalau kita mau menjumlahkan mulai dari suku pertama tambah suku kedua, suku ketiga tambah sampai pada suku ke-10, jumlahnya adalah 335. Oke, ini sebagai contohnya. Untuk selanjutnya ini sudah ada di LKPD-nya masing-masing ya. Untuk contoh-contoh berikut ini. Untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan soal pada lembar kerjanya pada kegiatan belajar 5. Selesai di-download, pelajari materinya kembali. Kalau ada yang mau ditanyakan dari materi yang Ibu bagikan hari ini, silakan ditanyakan saja langsung. Dan kerjakan soal pada kegiatan belajar 5. Oke, selamat belajar. Kerja tugasnya kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ditanyakannya. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Salam sehat.